Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Purwisynta Reza dengan 212410102001 dari kelas Sistem Basis Data C Fakultas Ilmu Komputer Teknologi Informasi Universitas Jember. Pada video kali ini saya akan melakukan implementasi desain database. Langsung saja ke Nah, di sini yang pertama ada peminjaman peralatan di Lab Fasilkom. Pada sebuah modul sudah disediakan IRD seperti berikut. Nah, setelah ini saya akan melakukan implementasi dari IRD ini ke sebuah DBMS yang saya gunakan, yaitu PG Admin. Langsung saja. Jadi ini merupakan sebuah tampilan awal dari PG Admin. Jadi PG Admin ini adalah salah satu DBMS yang kita gunakan saat ini untuk mengimplementasikan desain dari IRD atau database tadi. Kalian bisa menginstalnya, kemudian ketika sudah dibuka aplikasi atau softwarenya, maka tampilan awalnya itu seperti ini. Untuk membuat database, kita hanya perlu mengklik ini, database ini, klik kanan, kemudian kita klik create database, kemudian kita tulis apa nama database-nya, misal laboratorium. Setelah itu kita simpan saja. Nah, sudah muncul laboratorium di sini. Jika belum muncul, kita bisa mengklik kanan pada database, kemudian klik refresh. Kita klik yang laboratorium. Seperti itu. Nah, sekarang kita menuju ke soal yang pertama. Kita diminta untuk mengimplementasikan IRD laboratorium secara lengkap. Nah, dalam IRD tadi kan ada beberapa entitas tuh. Di sana tuh ada entitas jenis barang, lab, barang, pas lab, kepala lab, UKM, kegiatan, dan lain-lain. Nah, di situ kan ada 12 entitas, berarti kita harus membuat 12 tabel. Di sini saya udah buat codingannya sesuai sintaks yang ditentukan. Ini ada 12 create tabel. Jadi cara membuat tabel itu kita ketik di sini create tabel, lalu nama tabelnya. Di sini kan ada jenis barang. Kemudian buka kurung, lalu isinya itu apa aja, atributnya kan ada jenis barang, lalu ada nama jenis, kemudian ada keterangan. Ini ada 3 atribut berarti. Itu kita coba untuk peran terlebih dahulu. Kita langsung blok aja semuanya. Nah, kemudian kita klik tombol segitiga ini, segitiga ada kanan ini, langsung kita klik run. Nah, sudah berhasil. Kita coba lihat di sini apakah sudah ada. Kalau belum muncul, kita bisa refresh terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul ada 12 tabel. Ada tabel aslab, ada tabel barang, detail peminjaman, dosen. Nah, ini kita lebarin dikit. Nah, ada aslab, barang, detail peminjaman, dosen, item peminjaman, jenis barang, kegiatan, kepala lab peminjaman, pengembalian, dan UKM. Sekarang kita masuk ke kodenya lagi.
Di sini akan saya jelaskan dulu yang jenis barang. Ini kan nama tabelnya jenis barang. Kita buat di sini create tabel jenis barang. Kemudian buka kurung, di sini kita isi atributnya, ada atribut jenis barang ID, lalu ada nama jenis, kemudian ada keterangan. Di jenis barang ID ini adalah primary key, maka kita tulis primary key di sini. Kemudian kita atur sebagai small serial. Kemudian ada nama jenis di sini varchar 50, berarti nama jenis ini nanti value-nya itu ada maksimal 50 karakter atau 50 huruf seperti itu. Dan di sini ada keterangan not null, berarti dia mandatori atau wajib untuk diisi. Kemudian di sini ada keterangannya berupa teks, berarti itu berupa kalimat panjang dan tidak ada keterangan not null, berarti dia tidak wajib untuk diisi. Kemudian ada tabel lab, sama seperti tadi cara penulisannya. Dalam kurung itu ada atributnya, ada lab ID, kemudian nama, ada deskripsi. Yang lab ID ini sebagai primary key, kemudian namanya ini varchar 50, berarti ada 50 karakter. Kemudian ini keterangannya not null, berarti dia mandatory atau wajib diisi. Kemudian di sini ada deskripsinya itu berupa teks dan tidak wajib diisi. Dan di sini lalu ada create tabel barang. Di barang ini ada barang ID, nomor seri, dan deskripsi. Barang ID-nya sebagai primary key, kemudian nomor serinya itu varchar 50 dan not null wajib diisi, kemudian deskripsinya itu teks, tidak wajib diisi. Oh ya, untuk seperti cara tadi yang di blok sekalian semua buat di run, kita itu harus memberi titik koma setelah tutup kurung. Kalau tidak ada titik komanya, maka tidak bisa, akan error, harus satu-satu. Jadi kalau mau sekalian semuanya di run, harus memberi titik koma setelah tutup kurung. Ini yang barang sudah ya, sampai deskripsi ini tidak wajib diisi. Kemudian ada tabel dosen. Di sini ada dosen ID sebagai primary key, kemudian ada nama dosen itu wajib diisi, kemudian ada NIP itu wajib diisi juga. Kemudian ada kepala lab. Di kepala lab itu ada tanggal mulai dia menjadi kepala lab, kemudian ada tanggal selesai dia menjadi kepala lab. Di sini ada status juga, tanggal mulai itu date. Kalau date itu berarti nanti tulisannya itu seperti ini, YYYMMED, harus seperti itu. Pertama tahun dulu, kemudian bulan, kemudian hari. Kalau tidak seperti itu maka nanti akan menjadi error. Ini not null, berarti dia wajib diisi, kemudian tanggal selesai juga wajib diisi. Untuk statusnya itu kita buat char, berarti ini nanti value-nya itu maksimal 5 karakter atau 5 huruf dan dia wajib untuk diisi. Kemudian ada tabel aslab. Di tabel aslab ini ada aslab ID, kemudian ada nama, kemudian ada NIM. Di aslab ID ini sebagai primary key, kemudian ada NIM itu wajib diisi, varchar 50, nama maksudnya, kemudian NIM itu wajib diisi juga, varchar 20, berarti dia maksimal isinya itu 20 karakter. Kemudian ada tabel pengembalian, ada pengembalian ID dan tanggal, date. Di sini tanggalnya date, berarti penulisannya seperti tadi, tahun, bulan, dan hari. Kemudian atau pengembaliannya primary key, kemudian tanggalnya itu not null wajib diisi. Kemudian ada tabel UKM, di sini dia UKM ID sebagai primary key-nya, kemudian ada nama UKM itu varchar 50, maksimal berisi 50 karakter dan dia wajib untuk diisi. Kemudian keterangannya itu berupa teks, berarti dia berupa kalimat panjang dan tidak wajib untuk diisi. Kemudian ada create tabel kegiatan. Di kegiatan itu ada beberapa atribut, yaitu ada kegiatan ID, nama kegiatan, keterangan, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Kegiatan ID itu sebagai primary key,
Lalu nama kegiatan itu varchar 50 dan not null, berarti dia wajib untuk diisi. Kemudian keterangannya itu berupa teks dan dia wajib diisi. Kemudian ada tanggal mulai, date seperti yang tadi, not null berarti dia wajib untuk diisi, dan tanggal selesai juga wajib untuk diisi. Kemudian ada tabel peminjaman. Di tabel peminjaman itu ada atribut peminjaman ID, tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, dan tanggal keluar. Peminjaman ID itu sebagai primary key, tanggal pengajuan sebagai ini not null, wajib diisi. Kemudian tanggal persetujuan juga wajib diisi, dan tanggal keluar juga wajib diisi. Kemudian ada tabel item peminjaman. Di item peminjaman ini ada nomor seri, kondisi awal, dan kondisi akhir. Nomor serinya itu sebagai primary key, kemudian kondisi awalnya itu berupa teks dan wajib diisi, kemudian kondisi akhirnya juga berupa teks dan wajib diisi. Kemudian tabel yang terakhir itu adalah tabel detail peminjaman. Di detail peminjaman itu ada atribut detail ID sebagai primary key-nya, kemudian barang ID sebagai dia itu integer dan dia not null berarti dia wajib untuk diisi. Kemudian ada peminjaman ID, dia juga integer berarti dia wajib untuk diisi. Nah, itu tadi sintak-sintak untuk membuat tabelnya. Itu ada 12 entitas di dalam IRD, berarti kita harus membuat 12 tabel. Nah, itu sudah kita arah tadi. Kemudian langkah selanjutnya masuk ke soal yang kedua, kita mengisi value dari atribut-atribut tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Di soal yang kedua itu kita diminta untuk setiap tabel itu diisikan minimal 3 baris data. Nah, di soal nomor 1 kan kita sudah membuat tabel-tabelnya tuh ada 12 tabel atau ada 12 entitas. Nah, jadi nanti tadi kan di setiap tabel itu ada beberapa atribut. Nah, di soal yang kedua ini kita memberikan nilai atau value terhadap atribut-atribut tadi. Langsung saja, ini kan ada tabel jenis barang tadi ya. Sintaknya itu insert into, lalu nama tabelnya, jenis barang, kemudian di sini nama atributnya ada nama jenis dan keterangan. Terus langsung di bawahnya itu value, kan minimal ada 3 baris data. Nah, kita langsung buat 3 itu sekaligus. Biasanya kan kita satu-satu. Ini kita 3 langsung sekaligus, tapi caranya itu setelah satu baris kita beri koma setelah tutup kurung, kemudian kita buat lagi, lalu koma lagi, dan untuk yang baris terakhirnya itu kita buat titik 2 seperti ini. Itu kan nama jenis dan keterangan. Yang baris pertama kita isi nama jenisnya komputer, kemudian keterangannya Lenovo, ada LCD, terus Toshiba, ada mouse, itu gratis. Itu kita coba run dulu apakah error. Nah, itu udah berhasil. Kalau udah berhasil, cara menampilkan tabelnya itu kita harus menuliskan select from seperti ini, lalu nama tabelnya. Langsung saja kita run, maka akan keluar itu. Ini kan tadi ada jenis barang ID, kita buat primary key, jadi itu otomatis keisi sendiri gitu. Lalu ada komputer tadi, LCD, mouse, langsung keisi di sini. Lanjut ke yang kedua, itu ada lab. Di lab itu kan ada sebenarnya ada nama, ada lab ID, nama, kemudian ada keterangan. Karena keterangannya kita isi mandatory, maka itu boleh tidak diisi. Di sini tidak saya isi, hanya nama saja. Untuk yang lab ID tidak usah karena itu otomatis. Nah, ini nama kita isi lab Basda, lab Pemro, dan lab sistem operasi. Kita coba run dulu ininya. Udah berhasil. Sekarang kita tampilkan tabelnya. Nah,
muncul tuh tadi yang deskripsi itu karena kita nggak isikan, jadi isinya 000 seperti itu. Karena tadi kan yang deskripsi itu boleh tidak diisi atau tidak mandatory, jadi tidak error. Kan itu lab BASDA, lab pemro, dan lab sistem operasi. Kemudian kita lanjut ke yang barang. Di barang kita buat nomor seri, kita isikan saja langsung nomor serinya sesuai terserah kalian aja value-nya. Kita langsung coba run. Udah berhasil. Sekarang kita tampilkan tabelnya. Nah, itu langsung muncul. Ini yang barang ID otomatis tadi. Untuk deskripsi kan kita nggak buat, itu nggak error. Kenapa? Karena yang deskripsi itu tidak kita buat mandatory. Jadi meskipun tidak di situ tidak akan error. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tabel dosen. Di tabel dosen itu ada dosen ID, nama, dan NIP. Kita buat nama dan NIP saja di sini. Namanya kita isi seperti ini. Ada 3 baris data. Langsung saja kita run. Sudah berhasil. Langsung kita lihat tabelnya. Select from dosen. Kita run. Nah, itu ada 3 baris data. Di ID yang pertama itu Albus Dumbledore, kemudian ada NIP-nya, kemudian ada nomor 2 itu Sirius Black, kemudian yang ketiga ada Severus Black. Kemudian kita lanjut. Yang berikutnya itu ada tabel kepala lab. Nah, di kepala lab itu ada atribut tanggal mulai, tanggal selesai, dan status. Kita isi semua. Tadi kan cara mengisi tanggalnya harus tahun dulu, kemudian bulan, kemudian hari atau tanggal. Kita buat seperti itu. Ini 3 baris data untuk statusnya year. Kita coba untuk run. Kita blok dulu. Udah berhasil. Sekarang kita select from. Nah, akan muncul tuh tanggal mulainya, tanggal selesai, dan status. Kemudian ada tabel ASLab. Nah, di tabel ASLab itu kan ada ASLab ID, nama, dan NIM. Kita isi value-nya. Untuk baris yang pertama itu namanya ada Harry Potter ini. Langsung saja kita blok, kemudian kita run. Oh ya, ini kalau kayak gini berarti itu berhasil ya. Kalau misal error, nanti ada tulisan error dan keterangan errornya itu sebelah mana dan kenapa. Langsung saja kita select from yang ASLab, maka akan muncul, nah ini tabelnya untuk yang ASLab. Kemudian untuk pengembalian, di tabel pengembalian itu ada tanggal. Kita buat tanggalnya, format penulisannya seperti yang tadi. Langsung saja kita blok dan kita run. Sudah berhasil. Sekarang kita select from pengembalian. Nah, sudah langsung muncul. Ini primary ID-nya, kemudian ada tanggal. Kemudian di tabel UKM itu ada nama UKM dan keterangan. Kita buat nama UKM-nya Laos, Omaco, dan etalase. Keterangannya untuk yang Laos ini Linux open source, yang Omaco olahraga, yang etalase kesenian. Langsung saja kita blok dan kita run. Sudah berhasil. Sekarang kita select from untuk menampilkan tabelnya. Nah, langsung muncul seperti itu. Lanjut lagi ke tabel yang kegiatan. Nah, di kegiatan itu kan tadi ada kegiatan ID, kemudian ada nama kegiatan, keterangan, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Untuk yang keterangan itu sebenarnya, enggak. Yang keterangan itu mandator tadi. Kita langsung select dan kita, nah, berhasil, sukses. Langsung saja kita select from untuk menampilkan tabel kegiatan. Nah, ini sudah terisi semua. Yang pertama Lost Arena, kemudian ada CPC,
di friendship ada yang dengan PUBG, kemudian ada di pensi ada penunjukan seni, ada tanggal mulai dan tanggal selesainya juga. Lanjut ke peminjaman. Di tabel peminjaman itu tadi ada atribut peminjaman ID, lalu ada tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, dan tanggal keluar. Kemudian untuk kita atur semuanya itu menjadi 3 baris data. Tanggal pengajuannya kita isi semua, tanggal persetujuannya juga kita isi, tanggal keluarnya juga kita isi sesuai format penulisan tanggal seperti tadi, tahun, bulan, dan hari atau tanggal. Nah, kita blok yang ini kemudian kita run. Nah, sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, kita select from untuk menampilkan tabelnya. Ada peminjaman ID, tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, dan tanggal keluar. Kemudian ada item peminjaman. Di item peminjaman itu ada ID item peminjaman, dan ada kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, kita buat value-nya untuk yang kondisi awal dan kondisi akhir. Di sini kita tulis lengkap, lengkap, kemudian lengkap, kurang lengkap, lengkap, dan lengkap. Coba kita blok, kemudian kita run. Ada error di sini ya. Oh, ini kurang komanya. Coba kita blok lagi. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita select from, akan keluar seperti ini. Ada nomor seri, kemudian ada kondisi awal dan kondisi akhir. Kemudian di detail peminjaman itu kan ada barang ID dan peminjaman ID. Kita tulis dulu value-nya seperti ini. Nah, itu tadi pembahasan soal yang kedua. Untuk yang detail peminjaman itu nanti kita lanjutkan ke soal yang ketiga mengenai alter. Untuk yang nomor 2 itu cukup sampai tadi aja, menampilkan isi dari tabel-tabelnya. Nah, sekarang lanjut ke soal yang ketiga. Nah, tadi kan kita udah buat tuh yang ini, yang detail peminjaman. Di soal ketiga itu pada tabel persimpangan detail peminjam untuk primary key, gunakan birth relationship di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Nah, jadi di sini kita itu akan menggunakan birth relationship di mana foreign key dari tabel peminjaman dan dari tabel peminjaman dan barang itu dikombinasikan, kemudian dijadikan dalam satu tabel, dijadikan primary key. Kita tulis tadi itu detail peminjamannya itu, lalu kita alter tabel. Ini kita run dulu. Yang alter tabel kita run, sudah berhasil. Kemudian kita select from, menampilkan tabelnya. Oh, sebentar, yang ini belum di blok ya, kita blok dulu yang ini, kemudian kita run. Nah, sudah berhasil. Lalu kita run yang ini juga. Ini udah tadi ya, coba kita masuk select from. Nah, maka akan keluar. Nah, yang tadi kita isi itu 11, 22, dan 23 digabungkan dengan peminjaman ID dan barang ID. Nah, seperti itu cara mengerjakan soal yang nomor 3. Jadi untuk
soal yang pertama atau kasus yang laboratorium sudah selesai. Nah, tadi kan kita sudah menyelesaikan studi kasus yang pertama, yaitu tentang peminjaman di laboratorium. Sekarang kita menuju ke studi kasus yang kedua, yaitu tentang rental mobil. Seperti tadi, kita buat database-nya dahulu. Di sini create database. Kita buat di sini rental. Nah, itu aja. Lalu kita simpan. Nah, sudah ada nih yang rental. Kemudian kita bisa langsung buat ini. Sebentar. Query tools-nya. Nah, jadi kosong lagi. Yang laboratorium tadi udah hilang. Lanjut kita buat yang rental. Nah, kita lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu rental mobil. Nah, ini kan udah ada tuh IRD-nya. Di IRD ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 entity. Jadi nanti kita akan membuat 6 tabel ya. Di sini kan nanti kita akan buat tabel pabrikan, tabel tipe, tabel mobil, tabel penyewaan, tabel peminjam, sama tabel software. Langsung aja, kan ini udah ada tuh di pabrikan tuh ada ID pabrikan sama nama pabrikan, terus tipe ada tipe ID, nama tipe, keterangan sama di pabrikan. Ini foreign key-nya ya. Langsung aja kita ke PostgreSQL-nya. Nah, masih kosong ya. Saya udah buat yang create table-nya. Langsung kita copy aja. Yang create table itu sampai ke sini. Kita pindah. Ini. Jadi kan ada 6 tabel. Ini ada tabel pabrikan, tabel tipe, tabel mobil, tabel penyewaan, tabel sopir, sama tabel peminjam. Oh ya, kita lihat soal di PPT tadi dulu. Nah, ini kita diminta untuk membuat DDL dari sebuah IRD database sewa mobil dengan spesifikasi sebagai berikut. Semua tabel itu harus memiliki primary key auto increment yang dimulai dari nilai 1 dengan penambahan 1 jika ada baris data yang baru. Kemudian kolom yang 0 berarti nilainya boleh kosong, sedangkan kolom yang not 0 berarti nilainya tidak boleh kosong. Nah, di sini kan ada yang not 0 tuh, not 0. Berarti yang not 0 ini tidak boleh kosong atau mandatory, kemudian yang 0 itu berarti boleh kosong. Langsung ke admin-nya. Nah, ini udah saya buat. Tadi kan di pabrikan ada pabrikan ID sebagai nama dan nama pabrikan. Nah, kan tiap tabel itu harus ada primary key. Nah, ini udah saya kasih primary key yang auto increment. Biar auto increment saya pakai serial ini. Nah, terus yang ini not 0 saya sesuaikan sama yang tadi. Kemudian yang tipe juga ada primary key. Kemudian ada ini not 0. Ya, seperti itu ya. Semuanya ada primary key, ini yang mobil juga ada primary key. Kemudian yang penyewaan juga ada primary key, yang sopir ada juga, yang peminjam juga ada. Terus tadi yang kedua itu soalnya kolom yang 0 berarti nilainya boleh kosong, sedangkan kolom yang 0 berarti nilainya tidak boleh kosong. Udah ya. Lanjut, pada tabel tipe, jika keterangan tidak diisi, maka default nilainya adalah string tanpa keterangan di tabel tipe. Kita buka lagi di tabel tipe ini ya. Di keterangan,
saya kasih varchar 100. Nah, nanti kalau dia nggak diisi, ini kan nggak ada keterangan not null ya, berarti dia boleh nggak diisi. Jadi kalau misal ini nanti keterangan nggak ada isinya, nggak diisi, langsung auto pakai default ini, auto ketulis di situ jadi tanpa keterangan. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi kemudian ini ada pada tabel mobil, harga sewa mobil paling murah adalah 200.000 per hari, sedangkan yang paling mahal adalah 600.000 per hari. Harga sewa yang di luar range tersebut akan ditolak. Di tabel mobil ya. Nah, ini tabel mobil. Nah, di tabel mobil itu kita buat ini. Kan tadi diminta untuk kalau harga sewanya itu paling sedikit 200.000 dan paling mahal itu 600.000 per hari. Jadi kita pakai constraint check ini, kita tulis constraint, lalu cek sewa, lalu kita tulis constraintnya cek harga sewa itu between 200.000 and 600.000. Berarti di sini artinya itu harga sewanya itu antara 200.000 sama 600.000, gak boleh lebih atau kurang dari ini. Kemudian lanjut lagi tanggal sewa, berarti ini di tabel penyewaannya. Tanggal sewa menggunakan nilai default tanggal sistem, lalu lama penyewaan minimal 1 hari dan maksimal 5 hari. Jika lebih dari 5 hari tidak diperbolehkan atau tidak bisa dimasukkan ke sistem. Di tabel penyewaan, kita lihat tabel penyewaan. Nah ini itu, nah tanggalnya itu dibuat default ya, tanggalnya ya dibuat default sistemnya. Jadi di sini kita pakai ini now. Ini artinya itu kalau misal kita nggak tulis tanggalnya, maka akan auto atau otomatis ketulis tanggal pada saat dia itu diisi. Misal isinya sekarang, maka yang muncul akan tanggal sekarang itu juga. Lalu yang apa? Hari sewa, hari sewanya itu antara 1 sampai 5 hari, nggak boleh lebih. Jadi sama seperti yang tadi, pakai cek itu constraint cek sewa, cek hari sewanya itu between 1 and 5. Udah. Sekarang lagi udah, sampai itu dulu ya. Coba kita run dulu yang ini. Nah, udah berhasil membuat tabelnya. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Nah, ini yang kedua, isilah, oh ya belum. Tadi kan itu, nah, di sini setiap tabel itu kan ada relationship-nya. Pabrikan ada relationship sama tipe, kemudian tipe ada relationship sama mobil, mobil sama penyewaan, penyewaan sama sopir, penyewaan sama pinjaman. Nah, kita buat relationship-nya dulu. Saya juga udah buat di sini, buat relationship-nya ini. Nah, kita langsung copy aja. Ini tabel tipe, pakai alter tabel ya. Tipe nanti ada relationship-nya sama pabrikan. Kemudian mobil ada relationship-nya sama tipe, penyewaan ada relationship-nya sama sopir, penyewaan juga ada relationship sama peminjaman. Kita coba run aja. Semoga tidak error.
Udah saya benerin masa error lagi. Nah, udah berhasil. Nah, sekarang baru kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini ya. Nah, isilah masing-masing tabel dengan data minimal 3 data, kemudian menggunakan query builder tampilkan. Oh, sebentar, kita isi dulu ya. Datanya kita isi dulu. Saya juga udah buat, kita tinggal tempel aja. Insert into ini. Oh, ini satu-satu kita nanti. Sini ya. Nah, ini sama sih sama yang laboratorium itu, pakai insert into terus nama tabelnya apa, lalu di sini atributnya dituliskan. Di pabrikan tadi ada 2 ya, ada, kita lihat ya, ada pabrikan ID sama nama pabrikan. Nah, yang pabrikan ID ini kan udah primary key, berarti gak usah diisi, dia auto increment. Jadi kita buat nama pabrikannya aja di sini. Ya. Nah, ini pabrikan, nama pabrikan. Value-nya langsung kita isikan, tadi dimintanya minimal 3, kita buat 3. Nah, pabriknya ada pabrik Toyota, pabrik KN, pabrik BMW. Ya, kita run dulu yang ini. Udah berhasil, coba kita tampilkan tabelnya. Nah, itu akan langsung muncul 1, 2, 3 Toyota, GM, BMW. 1 Toyota, 2 GM, 3 pabrik GM. Kemudian lanjut lagi ke yang tipe. Kan di tipe tadi ada tipe ID, nama tipe, sama keterangan. Langsung aja kita buat Suzuki hitam, Chevrolet hitam, terus Mini hitam. Oh ya, tadi di tipe kan ada itu ya, keterangan ini, kalau nggak diisi bakal ada tulisannya langsung tanpa keterangan gitu. Coba kita ini yang Chevrolet kita hapus saja. Bisa nggak ya? Oh, bukan gitu, gini. Kita buat lagi. Nah, itu banyak sih ya. Value-nya salah. Chevrolet ini. Nah, terus yang ini aja, kasih enter biar nggak bingung. Nah, ke yang tipe ini, tipe kan ya? Oh ya, tipe. Pertama kita run dulu yang ini. Nah, udah berhasil, lalu kita buat lagi. Oh, ini keterangannya nggak usah. Ini hapus. Nama tipe aja. Kita lihat keterangannya bakal kayak yang tadi apa enggak. Nah, coba kita tampilin tabelnya. Nah tuh, jadi yang Chevrolet bakal keluar tulisan tanpa keterangan. Gitu guys. Ada mobil. Kita run. Oh ya, tadi kan katanya harga sewanya nggak boleh lebih dari 600 dan nggak boleh lebih dari 200. Dan kita isi coba. Kita coba. Nah, udah keluar. Kemudian yang sopir juga udah sukses. Kita jalankan lagi. Kita lihat tabelnya. Nah, udah. Lalu yang peminjam. Ini tadi sempat banyak error ya. Udah saya benerin sebelum saya record. Nah, terakhir ini ada penyewaan. Kita run.
Udah. Lalu kita coba jalani. Udah ya, isinya udah 3 semua. Sekarang kita lanjut ke tadi itu diminta apa lagi? Nama, kemudian diminta untuk menampilkan ini nama customer serta pada tanggal berapa saja customer tersebut menyewa mobil. Satu-satu aja dulu ya. Ini kan yang diminta kita menampilkan nama customer sama tanggalnya. Saya udah buat juga tadi nama customer sama tanggalnya. Ini kan nama peminjam dan tanggal penyewaan. Jadi kita buat dulu select nama peminjam sama tanggal. Kan di ini nama peminjamnya itu di tabel peminjaman. Kita lihat di tabel peminjam ini namanya kan nama peminjam gini ya. Jadi ya kita tulis juga di situ nama peminjam. Kemudian tanggal itu ada di tabel penyewaan. Kita lihat di tabel penyewaan, tanggalnya kita tulis tanggal gitu aja. Jadi kita tulis juga select nama peminjam, tanggal from peminjam, from tabel peminjam maksudnya. Ini join ke tabel peminjam kan yang ini ya. Lalu join penyewaan itu yang ini buat tanggalnya. On. Jadi peminjam sama penyewaan itu dijadiin satu ke ini peminjam. Ini tabelnya, tabel peminjam. Lalu peminjam ID, ambil ID-nya si peminjam ID sama dengan penyewaan ID. Jadi kita ambil ID-nya itu. Coba kita run. Keluarnya bakal kayak gimana biar langsung tahu aja. Nah itu langsung keluarkan yang diminta nama peminjam sama tanggal penyewaan. Langsung ada nama peminjam, ini ada Evan Kohli, Ramfli, Kinaki, terus tanggalnya juga ada 2022 bulan 4 tanggal 10, nah seperti itu. Kemudian ada nama customer serta tipe mobil yang pernah disewa. Nama customer sama tipe mobil. Minta buat di sini. Nama caranya sama kayak yang tadi. Kan ini nama peminjam sama tipe mobil. Kita tulis dulu select nama peminjam sama nama tipe. Jadi nama peminjam itu ada di tabel peminjam. Kemudian tipe mobil itu ada di tabel mobil. Terus nama peminjam itu kita tulis atributnya di sana itu nama underscore peminjam. Kemudian di tipe mobil ini ada di tabel mobil dan kita tulis nama underscore tipe. Jadi lalu kita tulis di sini from peminjam ini punya nama peminjam. Tabel dari nama peminjam. Join tipe ini tabel dari nama tipe. On peminjam titik peminjam underscore ID sama dengan tipe ID. Sama kayak yang tadi caranya. Kita run juga. Nah, bakal keluar itu nama peminjamnya sama nama tipe mobil yang dia sewa. Evan Kohli dia menyewa Suzuki, kemudian Ramfli Mini, Kinaki, Chevrolet gitu. Lalu kita lanjut lagi. Ini nama sopir serta nama customer yang pernah disopiri. Oh ya, nama sopirnya sama nama customernya. Tapi kayaknya aku buatnya kebalik.
Ini nama peminjam dulu baru nama sopir punya aku. Ini ya. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga kan nama peminjam sama nama sopirnya. Sama kayak yang tadi, nama peminjam itu tadi atributnya kita tulis nama underscore peminjam. Lalu nama sopirnya tadi kita tulis nama underscore sopir. From peminjam. Peminjam ini tabel dari nama peminjam. Kemudian join sopir. Sopir ini tabel dari nama sopir. On peminjam dot peminjam underscore ID sama dengan sopir ID. Langsung kita run saja. Nah, langsung ada tuh nama peminjamnya Evan Kohli, sopirnya Dora. Lalu Ramfli, sopirnya Swiper. Bikin lagi sopirnya Diego. Nah, sudah selesai. Udah habis kan? Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang agak berlibet gitu atau penjelasan saya kurang jelas. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.